Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Zen, STHI, calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya didampingi oleh Bapak Dedi Bul Fajri, SPD. Beliau adalah guru PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, beliau adalah guru SD Negeri 008 Sagulung, Kota Batam. Assalamualaikum Bapak Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Semangat. Ya, karena guru olahraganya setahu saya ini orang semangat ya. Semangat terus Pak. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat dan kesehatan itu bisa juga tertular ke kami. Amin. Baik. Nah, alhamdulillah hari ini kita berbincang-bincang ringan nih Pak. Saya minta waktunya di kegiatan pra observasi ya. Insya Allah nanti kami akan kunjungan ke kelas tentunya. Untuk itu saya mau jelaskan dulu nih Bapak Fajri, tujuan pra observasi ini apa sih? Nah, yang pertama untuk mengetahui nih Bapak Fajri bagaimana nanti jalannya proses pembelajaran itu bisa baik gitu. Dan juga untuk mengetahui nantinya bagaimana sih evaluasinya ataupun refleksinya nantinya setelah pembelajaran gitu. Nah, kemudian juga untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih ya tentunya lebih menarik dan menyenangkan ya kepada anak-anak kita ataupun kepada muridnya. Nah, Bapak Fajri, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira boleh nggak Pak? Siap, boleh Pak. Nah, pertama, saya mau mengetahui sih apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai atau terapkan nantinya. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dalam penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Baik. Nah, kira-kira area pengembangannya apa saja Pak dari tujuan tersebut yang mau dicapai? Nah, di sini saya menggunakan pengembangannya ada dua. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Nah, di bagian pengetahuan ini goalnya nanti saya akan mengkompanyekan juga kepada peserta didik bagaimana sih terhadap pentingnya kebersihan itu. Nah, yang kedua tentang keterampilan nanti saya akan juga menerapkan kepada anak-anak untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya membiasakan mencuci tangan sebelum makan. Ya. Berarti ada dua ya Pak ya akan area pengembangan yang akan Bapak capai nantinya ya, aspek pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, sekarang saya mau dengar nih dari Bapak Fajri, kira-kira gimana sih rancangan pembelajarannya yang akan dilaksanakan? Mungkin metode ya ataupun model pembelajarannya seperti apa gitu, bisa dijelaskan? Nah, dalam pembelajaran ini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ini menyesuaikan dengan gaya belajarnya siswa. Setelah saya mencoba, setelah itu saya akan membuatkan kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Mungkin ada yang audio, visual, atau kinestetik. Terus yang untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Based learning Pak. Jadi akan menggunakan model ini dalam diskusi kelompok nanti Pak. Gitu Pak. Ya baik. Jadi Bapak Fajri akan menggunakan alur pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan pendekatan PBL ya, problem based learning ya. Artinya ini pembelajaran berbasis masalah ya,
Ya mudah-mudahan anak-anaknya tidak bermasalah katanya ya. Artinya ada masalah bisa ada solusi gitu ya. Betul, Pak. Nah gitu ya. Nah Pak, kira-kira media ajarnya apa yang mau digunakan nih? Nah kebetulan Iya. ini materinya materi di dalam kelas, tidak praktek. Iya. Jadi kami menggunakan media nanti seperti penampilan PowerPoint. Iya. Nah yang jelas PowerPoint itu tetap didukung oleh laptop dan proyektor, Pak. Nah, gitu. Kita akan menampilkan di dalam kelas nanti. Baik. Nah, kemudian kira-kira kapan nih Pak mau dieksekusi ini pembelajaran ini yang sudah Pak rancang dengan sedemikian rupa gitu. Dengan saya lihat nih metodenya, alurnya juga lumayan bagus. Ya, cukup bagus lah, luar biasa. Kira-kira kapan yang mau dilaksanakan ini? Nah, kebetulan saya ada jadwal di pembelajaran ini di hari Rabu depan, Pak. Iya. Di hari Rabu depan di kelas 5 itu di jam 7 dan jam 8. Iya. Nah Pak, terakhir dengan kita bincang-bincang ringan ini, apa yang bisa Bapak refleksikan lah, apa yang bisa Bapak dapat gitu dengan kita bincang pra-observasi ini? Dari bincang-bincang kita dari awal sampai terakhir ini, saya dapat merefleksikan mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, Pak, untuk kelancaran nanti ketika pembelajaran itu dilaksanakan, baik dari medianya ataupun dari topiknya gitu, dari materinya. Baik Bapak Fajri, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah meluangkan waktu ya untuk bincang-bincang kita hari ini para observasi. Mudah-mudahan rencana yang sudah Bapak susun ya, berjalan lancar. Amin. Dan tidak ada kendala gitu. Dan harapan dari saya Bapak tetap semangat, apapun nanti kendala di lapangan ya tetap itu optimis bisa diselesaikan. Siap. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Fajri sudah meluangkan waktu ke kami. Sama-sama, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak error? masih hidup. Atau nggak terekam pula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik, ada yang sakit? Oke, kalau nggak ada Bapak absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa? Anissa, siapa lagi? Rebecca. Oke, ada 2 orang yang tidak hadir di kelas kita ya. Jadi selebihnya hadir. Nah, hari ini kita masuk ke materi tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas atau siapa yang bisa pimpin doa? Oke, si Chris. Siapkan Chris, kita berdoa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chris sudah memimpin kawan-kawannya berdoa. Berikutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu tentang permainan bola besar? Ada? Apa ciri-ciri permainan bola besar? Apa? Sepak bola. Apa lagi?
Basket. Oke, nah hari ini pembelajaran yang tentang minggu kemarin Bapak cukupkan. Hari ini kita masuk kepada materi baru, yaitu tentang penyakit, ya, penyakit menular dan penyakit tidak menular, ya. Nah, di sini nanti anak-anak Bapak akan melihat yang ada tampilan di papan tulis materinya tentang hari ini, ya. Selama proses pembelajaran silakan diperhatikan, disimak dengan baik-baik. Yang pertama tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak atau siswa mampu menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Lalu mampu mempraktekkan cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular maupun tidak menular. Yang pertama, penyakit menular. Tubuh sehat dan bugar menjadi keinginan setiap orang, bukan? Nah, ada kalanya kita mengalami sakit. Sakit menunjukkan gangguan fungsi pada tubuh, baik fisik maupun psikis. Penyakit menular. Sakit adalah suatu kondisi tubuh atau sebagian organ tubuh yang fungsinya terganggu. Jadi sakit itu kelainan, ya. Yang biasanya tubuh itu oke aja, tiba-tiba ada terasa sakit, berarti itu ada kelainannya. Nah, apa itu penyakit menular? Apa yang dimaksud dengan penyakit menular? Pembahasan penyakit menular tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang atau orang lain. Jadi penyakit menular ini sesuatu penyakitnya yang bisa berpindah-pindah, ya, dari si A ke si B, ya, atau dari hewan pun ke manusia juga bisa. Itu adalah ciri-ciri dari penyakit menular. Nah, apa faktor-faktor penyebab penyakit menular? Yang pertama apa? Virus. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, semua penyakit menular disebabkan oleh yang 4 faktor ini. Ya, virus. Apa contoh penyakit dari virus? Bisa saja dari yang barusan terjadi di seluruh dunia beberapa tahun terakhir, corona atau covid, ya. Ini disebabkan oleh virus. Kalau dari bakteri, sakit perut, diare, apa lagi? Flu, batuk, ya. Kalau jamur, apa contohnya? Panuan, apa lagi? Kudis, ya, iya kan? Kurap dan lain-lain. Kalau parasit bisa juga sakit perut, ya. Kita salah makan, misalnya makanan kita dihinggapi oleh lalat. Lalat sempat pula bertelur di makanan kita. Makanan yang udah dihinggapi telur lalat atau ada telur lalatnya termakan sama kita akan menyebabkan sakit perut. Itu disebabkan juga oleh parasit, ya, atau parasit yang berkembang biak di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua, macam-macam penyakit menular. Tadi udah Bapak singgung sedikit tentang penyakit menular yang sesuai dengan faktornya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular pasal 4, penularan penyakit disebabkan oleh penyakit menular langsung serta penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit. Berarti ada 3, ya. Penyakit menular vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga. Misalnya nyamuk. Yang seperti Bapak sampaikan tadi, penyakit menular itu bisa dari hewan, serangga, dan lain-lainnya. Nah, yang dari hewan atau dari serangga disebut dengan penyakit menular vektor, ya. Terus, selain nyamuk terdapat binatang pembawa penyakit. Artinya binatang yang tidak menyebabkan penyakit, tetapi mampu menyebabkan atau menyebarkan penyakit. Apa contohnya dari
hewan yang membawa penyakit tapi dia tidak sakit. Yang pertama apa? Rabies, dibawa oleh hewan anjing. Yang kedua, salmonella, dibawa oleh burung. Yang ketiga, Lyme atau lime ya kalau bahasa kaliannya, dibawa oleh tikus melalui kutunya. Nah, di sini ada daftar-daftar tentang penyakit menular. Nampak? Nampak ya? Yang nomor 1, penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, ada malaria, demam berdarah, chikungunya, rabies, pes, dan lain-lain. Kalau penyakit menular langsung, nah seperti yang Bapak sampaikan tadi, difteri, tetanus, polio, campak, kolera, rubella, influenza, dan lain-lain. Nah, inilah daftar penyakit menular yang biasa terjadi di lingkungan kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, selesai Bapak menyampaikan materi, Bapak akan bagi tugas per kelompok. Ya, per kelompok yang udah Bapak bagi sesuai dengan kebutuhan belajar kalian. Ya. Yang pertama, apakah itu penyakit menular? Sebutkan beberapa contoh penyakit menular dan ceritakan bagaimana penularannya. Nanti akan Bapak bagi sesuai kelompok, tugas masing-masing. Oke? Untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 itu menggambarkan bagaimana lingkungan yang terbebas dari penyakit atau lingkungan yang sehat. Ya, kelompok 2 yaitu tentang penyakit menular. Ya, termasuk dari faktor-faktor dan jenis penyakitnya. Kelompok 3 yaitu tentang penyakit tidak menular. Sebutkan pengertian, faktor, dan jenis penyakitnya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan per kelompok. Oke? Bapak mulai dari sekarang. Enggak dikat dulu. Nah, silakan. Oke, anak-anak Bapak sekalian, waktunya udah habis untuk mengerjakan tugas kelompok. Saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, ada kelompok 3. Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama tampilkan hasil diskusinya. Sini aja Manda. Bawa gambarnya, mana gambarnya tadi? Ya. Nah, sini aja, situ. Nah, sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda dari kelompok 1. Saya akan memberikan hasil ada gambar salah sekolah. Anak-anak membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan membiasakan duduk aman di makan. Bagian hasil diskusi dari kelompok saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa, kasih tepuk tangan. Berikutnya penampilan dari kelompok 2, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan hasil diskusi Kelompok saya. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau tertular dari orang yang
faktor yang lain. Nah, faktor-faktor penyakit virus, jamur, parasit. Jenis penyakit menular adalah corona, flu, dan cacar. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan ya, luar biasa. Oke, berikutnya penampilan terakhir dari kelompok 3. Silakan siapa yang mau membacakan? Oke, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tumor. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, selesainya penyampaian hasil diskusi per kelompok, maka langkah berikutnya Bapak akan meminta refleksi kepada anak-anak sekalian tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Oke, Bapak minta 3 orang per kelompok ya, 1 orang per kelompok perwakilan. Oke, dari Manda, Yosia, dan Yufan. Oke, Manda, silakan. Ya, situ aja berdiri sini. Singkat, padat, dan jelas. Oke, silakan. Langsung aja. Nah. Oke, mantap. Manda memiliki perasaan yang senang karena bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Oke, Yesia. Situ aja Yesia, nggak apa-apa. Gimana? Oke, luar biasa ya. Yesia merasa senang karena mode pembelajarannya berbeda dari yang sebelumnya. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Oke, Yufan dan kelompoknya merasa senang karena ada berbagai penampilan foto dan video tentang pembelajaran. Oke, luar biasa hari ini anak-anak Bapak merasa senang. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi pelajaran yang baru, yaitu tentang kebugaran jasmani. Ya, silakan anak-anak baca di panduan buku yang udah Bapak sediakan. Itu penutup dari Bapak. Sebelum pulang kita akan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk penutup marilah kita berdoa, nanti dipimpin oleh ketua. Mana ketua? Nah, minta ke ketua berdoa di dalam hati aja ya. Oke, silakan ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hamzan, STHI calon guru penggerak angkatan 10. Pada hari ini akan melakukan acara kegiatan pasca observasi. Nah, saya didampingi dua orang dua orang yang hebat gitu. Yang pertama ada Bapak Dana Sudana SPD SDMM, beliau sebagai pengajar praktek, sebagai mitra kami ataupun guru lah bagi kami. Nah, kemudian ada Bapak Dedi Fajri SPD, beliau adalah guru pendidikan jasmani dan olahraga untuk kelas 6. Baik, apa kabar Bapak Fajri? Alhamdulillah, bagian sehat, baik. Ya, alhamdulillah baik. Nah, baik, saya akan menjelaskan tujuan kegiatan pasca observasi hari ini, yaitu untuk melihat mengevaluasi ataupun merefleksi ya kegiatan observasi kemarin yang dilakukan di kelas 6B ya Bapak Fajri ya. Nah, nanti bersama Bapak Fajri. Mungkin nanti saya juga akan menanyakan beberapa hal itu, mungkin tujuan kegiatan pembelajaran, kemudian juga bagaimana sih langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan, ada kendala atau tidak gitu, dan juga mungkin ada yang pengembangan gitu. Nah, Pak Fajri, kira-kira bagaimana perasaannya ketika saya kemarin melakukan observasi di kelas? Mungkin bisa diceritakan. Oke, baik, terima kasih Pak Zen. Ya. Perasaan yang saya rasakan ketika kegiatan observasi kemarin itu, saya merasakan di awal saya merasakan sedikit gugup atau grogi ya Pak ya, yang namanya pertama. Lalu seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya, berjalan dengan baik. Mungkin di sini Bapak Fajri bisa menceritakan kembali area pengembangan gitu, kegiatan pembelajaran kemarin apa saja gitu yang dilaksanakan gitu, dan juga mungkin bisa diceritakan langkah-langkah pembelajarannya gimana, ataupun model pembelajarannya ataupun pendekatannya. Ya, silakan Pak. Baik Pak, untuk pengembangannya, tahapan pengembangannya saya masih menggunakan pengembangan pengetahuan, yang mana di sana tujuannya itu siswa dapat memahami tentang penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Lalu siswa juga dapat mengidentifikasi contoh-contoh dari penyakit menular ataupun tidak menular tersebut. Lalu siswa juga dapat menjelaskan cara-cara pencegahan tentang penyakit menular dan tidak menular. Oke. Lalu untuk langkah-langkahnya untuk dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu ada 3. Yang pertama, tahapan pendahuluan, di mana pertama sebelum mulai pembelajaran saya menyapa peserta didik, berdoa bersama, lalu mengabsensi kehadiran, menanyakan kabar, lalu saya tutup pendahuluan itu dengan ice breaking. Lalu baru masuk ke dalam kegiatan inti, yaitu tentang menjelaskan materi pada saat itu, dan ditutup terakhir dengan refleksi bersama siswa dan doa. Itu metodenya Pak. Langkah-langkahnya. Bu ini cut dulu Bu ini, cut aja dulu. Kalau yang apa kita lanjut? Mati aja. Ah ya, nanti bisa diedit itu. Baik, Pak Fajri, jadi area yang dicapai itu ada 2 ya, ada pengetahuan sama keterampilan ya. Berarti area pengembangan itu sudah tercapai ya, Pak ya? Alhamdulillah sudah tercapai Pak. Ya. Tapi ada beberapa kendala juga di sana, yang mana dilihat dari proses pembelajaran itu ada beberapa siswa yang belum terlihat keaktifannya Pak. Mungkin Bapak Fajri bisa menceritakan ya, ada siswa itu yang ada yang aktif
aktif ya ketika belajar, ada yang tidak gitu. Nah, kira-kira apa sih penyebab anak ini atau sebagian siswa itu tidak aktif? Bisa diceritakan? Mungkin dari analisis sementara saya Pak, saya melihat anak yang tidak aktif itu yang pertama mungkin anak tersebut belum terlalu memahami materi yang saat itu dipelajari. Yang kedua mungkin memang dalam kelompok itu terlalu banyak Pak. Ya, jadi rencananya ke depannya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak tersebut. Jadi setelah itu saya baru akan membagi kelompok yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Anak yang visual akan saya kelompokkan, auditory dan kinestetik juga saya kelompokkan masing-masing. Baik, berarti itu rencana Bapak Fajri ya ke depannya ya. Mudah-mudahan ya rencana Fajri ini bisa terlaksana ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu kira-kira kapan sih mau dieksekusi sih rencana ini, di bulan depan apa di semester baru atau gimana? Baik, untuk waktunya Pak, waktu tepatnya mungkin saya belum bisa menentukan Pak, penerapannya. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan coba merealisasikannya Pak. Baik, mudah-mudahan sih di tahun ajaran depan ataupun di semester genap ya bisa dilaksanakan ya. Baik, Bapak Fajri, saya kira apa yang disampaikan kendala tadi, permasalahan tadi bisa menjadi sebuah pembelajaran tentunya, pengalaman yang berharga. Mudah-mudahan di kegiatan pembelajaran selanjutnya tentu akan lebih baik lagi gitu. Setelah kita melakukan kegiatan pasca observasi ini. Nah, sekali lagi terima kasih banyak waktunya jadi yang sudah meluangkan, dan mudah-mudahan sekali lagi harapannya di proses pembelajaran berikutnya dan seterusnya bisa tentunya lebih baik lagi gitu dari hari ini atau dari kemarin gitu. Dan sekali lagi terima kasih Pak, sukses selalu. Nah, berikutnya kami minta penguatan nih dari Pak Dana Sundana SPD SDMM sebagai pengajar praktek kami, bisa memberikan penguatan Pak untuk saya pribadi dan juga untuk teman saya, sahabat saya Pak Devi dari SPD. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Devi, Pak Sekjen. Tadi setelah dilakukan coaching Bapak sama jawab Bapak, terdapat hal-hal informasi yang cukup signifikan, di mana yang utamanya adalah kenyamanan daripada guru dan siswa ini. Berbagai metode yang dikeluarkan, kalaupun misalkan siswa ini tidak nyaman, itu juga tetap menjadi refleksi ke depannya seperti apa. Jadi yang Bapak sampaikan insya Allah mungkin minggu depan atau misalkan di tahun pelajaran baru gitu ya, akan diluangkan waktu dan perubahan strategi seperti itu. Nah itu di strategi yang dilakukan tadi seperti mungkin berlanjut ke belajar diferensiasi yang tadi alhamdulillah mungkin yang budaya positifnya juga sudah muncul di sana. Nah, itu hal yang memang kita harus dimunculkan seperti itu. Kenapa? Karena di era yang sekarang ini siswanya juga semakin update ya pengetahuan juga, sama juga Bapak juga Pak Devi juga sama seperti itu, dan alhamdulillahnya tetap saling sharing seperti ini dengan kawan-kawan juga sama dan semua saling sama guru seperti itu. Dan untuk siswa ya tadi Pak Devi juga itu pengelompokan diperlukan, tapi kalaupun enggak ya mungkin cara penyampaian Pak Devi nanti untuk bagaimana memposisikan yang anak kinestetik ataupun audio ataupun yang audio visual seperti itu. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan jadi sebagai untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dana sama Pak Fajri yang sudah hadir di acara pasca ini, kegiatan bincang-bincang ringan ini di pasca observasi. Selagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas
atas pencerahannya, ilmu yang sudah bagikan. Begitu juga Pak Fajri yang sudah sudi untuk kami lakukan observasi. Mungkin demikian acara kita hari ini. Saya sebagai CGP Ahmad Zen, CGP Angkatan 10, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dana dan Bapak Fajri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.